Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah, NPM 2075373 dari Program Studi Manajemen Informatika jurusan Ekonomi dan Bisnis Kampus Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, yaitu pada lab 1.6.2 yang membahas tentang Configure Basic Router Setting. Oke, untuk file paket laser ini bisa sama-sama kita download atau unduh di website netaca.com. Sebelum masuk ke labnya, di sini saya akan mengisikan user profil terlebih dahulu. Seperti biasa, kita inputkan nama dan email kita. Lalu untuk infonya ini kondisional, bisa kita isikan npm saja. Jika sudah, maka klik OK. Oke, di sini kita diberikan sebuah topologi, yang mana topologi ini terdapat satu buah PC, satu buah switch, satu buah router, dan satu buah server. Oke, kita juga diberikan sebuah addressing table, ada router, PC, dan server, lengkap dengan IP address v4 dan IP address v6-nya, dilengkapi juga dengan default gateway-nya, dan interface-nya. Oke, mungkin langsung saja. Ini di sebelah kanan kita diberikan sebuah rak, yang mana rak ini ada access point, ada hub, ada switch, ada router, kemudian ada TV di sini, ada server, ada PC, dan sebagainya, dan ada banyak kabel di sini ya. Oke, mungkin sebelum jauh ke sana, di sini kita baca terlebih dahulu untuk objektivitasnya. Di sini kita diminta untuk mengatur atau membuat topologi dan inisialisasi perangkat. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengkonfigurasi perangkat dan verifikasi konektivitas. Dan yang terakhir di sini kita diminta untuk menampilkan informasi pada router. Oke, untuk latar belakang sendiri, di sini dapat dilihat bahwasannya ini adalah sebuah aktivitas mode fisik pelacakan paket atau PTPM, activity to review previous. Jadi yang komprehensif untuk meninjau perintah router iOS atau iOS yang telah dibahas sebelumnya, seperti itu. Oke, langsung saja ke instruksi yang pertama. Di sini kita diminta untuk mengatur topologi. Jadi kita diminta untuk membuat topologi seperti di atas. Oke, yang pertama di sini ialah kita tarik router terlebih dahulu ke bagian rak sebelah kiri. Kemudian kita tarik switch, kita letakkan di rak sebelah kiri di bawah router. Kemudian di sini ada server, kita letakkan juga pada rak sini. Lalu kita ambil PC, letakkan di meja sebelah kiri. Oke, di sini langkah selanjutnya, ini supaya memperenak saya besarkan saja. Jadi kini kita sudah menempatkan router, switch, server, dan PC. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk menyambungkan kabel menggunakan kabel strike dari server ke router. Kabel strike. Oke, kita ambil kabel yang kuning dari server ke router. Oke, dari sini kita letakkan di gigabit 0/0. Oke, ini ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menyambungkan dari router ke switch menggunakan kabel strike juga. Di sini routernya di gigabit 0/1, switchnya ialah di F0/5. Jangan sampai salah ketika menempatkan port. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan kabel konsol.
dari PC ke router. Oke, lanjut. Kemudian kita on-kan semua device yang ada di sini. Ini kita on-kan, lalu server juga kita on-kan, dan yang pasti PC juga kita on-kan. Oke. Kemudian sudah di on-kan, kita akan masuk ke part 2, yaitu mengkonfigurasi perangkat dan verifikasi sebuah konektivitas. Oke, pertama di sini kita akan mengkonfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A. Kita buka PC A. Oke, ini kita letak di PC A-nya ya, di addressing table-nya, masuk ke desktop, IP, ini kita ubah menjadi start disk. Ini IP-nya 192.168.1.10, netmasknya /24, gateway-nya ialah 1.1. Oke, kita ketikkan juga yang IPv6 supaya tidak salah. Di sini saya kopikan saja ke di sininya /64, lalu untuk gateway-nya di sini FE80 2 kali 1. Oke, jika sudah kita X, lalu kita masuk kembali ke server. Kita buka desktop, kita setting juga IP-nya. Untuk server ini 192.168.0.10/24, yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya ialah 0.1, 192.168.0.1. Saya kopikan IPv6-nya. Menjadi statik, lalu pas tekan di sini /64. Untuk gateway-nya ialah FE80.2 kali 1. Oke. Lanjut, kita di sini step 2 mengkonfigurasi router. Oke, sekarang ini kita close, kita masuk ke router. Nah, untuk mengkonfigurasi router di sini kita akan menggunakan settingan dari PC, yaitu menggunakan terminal. Oke, ini no. Nah, ini ini kita enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian saya sini ya, saya ubah namanya menjadi hostname R1. Dia sudah berubah namanya menjadi root R1. Lanjut di sini masuk ke bagian yang D, kita diminta untuk menetapkan nama domain router sebagai ccna-minlab.com. Berarti jalankan komen yaitu IP domain name ccna-minlab.com. Oke, lanjut ke yang E. Di sini kita diminta untuk mengenkripsikan. Oke, sebentar. Oke ya, kita diminta untuk mengenkripsikan sebuah password, yaitu jalankan command service password encryption. Enter. Lanjut di sini yang F sekarang, configure the system to record minimum 12 karakter password. Oke,
berarti jalankan security password min length 12. Enter. Lanjut ke yang G. Di sini kita diminta untuk configure the username as admin. Oke, kita diminta untuk membuat username. Jalankan username SSH admin secret 55 HADM tanda seru N2020. Oke. Oke, ini ada yang kurang ya, username. Enter. Oke. Nah, untuk diperhatikan bahwasannya untuk huruf besar dan huruf kecilnya disesuaikan dengan soal supaya tidak salah. Lanjut ke yang H, diminta untuk generate a set of crypto. Oke, jalankan crypto key generate RSA general case modulus di sini 1024. Enter. Oke, lanjut ke yang I. Oke, kita diminta untuk membuat password itu ya. Jalankan command enable secret tanda seru Cisco tanda seru priv bintang. Bentar. Oke, lanjut kita buat password lagi untuk line konsolnya. Oke, kita akan masuk ke interface line console 0, kemudian password Cisco tanda seru 2 kali kon bintang. Oke, enter. Lalu exec timeout 40. Kemudian jalankan login untuk meminta passwordnya nanti. Oke, kemudian kita exit, kemudian masuk ke line VT sini ya, sini masuk ke line VTY 015, kemudian buat password Cisco VTY bintang. Oke, kemudian transport input SSH. Kemudian login lokal. Oke, yang I kita diminta untuk membuat sebuah banner. Ini saya exit, kemudian buat banner OTD authorized users only. Kemudian enable IPv6 routing. Oke, IPv6 unicast routing. Masuk ke yang N, konfigurasi IPv4 dan IPv6. Oke. Masuk ke interface G0/0/0. Router ya, G0/0/0. Enter, kemudian IP address IPv4-nya yaitu 0.1. Buat subnet masknya. Oke. Kemudian buat IPv6 address. IPv6-nya saya kopikan saja.
IPv6 address /64, enter, kemudian IPv6 address FE80.22 kali 1 link lokal. Enter, IPv6 address Oke, IPv6 address nggak di spasi ya, perhatikan. Lalu di sini buat description connection to server, enter, kemudian kita no shutdown. Oke, jika sudah, exit, lanjut ke yang gigabit. Ini gigabit, masuk ke interface G0/0/1, enter, kemudian IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Kemudian IPv6 address di sini saya kopikan, copy, paste. Ini juga di spasi /64, enter, kemudian IPv6 address FE80 1 link lokal. Oke, langsung ke buat deskripsi, description connection to switch 1. Kemudian kita aktifkan no shutdown, lalu exit, kemudian kita buat yang IP loopback-nya. Di sini kita masuk ke interface loopback 0. Kemudian kita IP address 10.0.0.1 255.255.255.0. Oke, kemudian enter, lalu buat IPv6 address-nya saya kopikan, IPv6 address FE80.22 kali 1 link lokal, enter, kemudian kita buat description loopback adapter, enter, kemudian kita aktifkan dengan menjalankan command no shutdown, lalu kita exit. Oke, selesai. Kemudian di sini lanjut kita set the clock on the router. Jalankan command login block for 120 attempt 3 within 60. Oke, ini masih yang di end, enter. Sekarang kita exit. Oke, sekarang kita set the clock on the router. Clock sheet. Oke, ini host, berarti 20.22.00. Oke, sekarang tanggal sekarang tanggal 18 April 2022. Enter. Oke. Save
sekarang yang ini kita save. Oke, copy running config startup config. Oke, selesai. Oke, di sini kita diberi pertanyaan ya. Di sini pertanyaannya, apa hasil membuat ulang router sebelum menyelesaikan copy running config startup config. Jadi perintah ini memungkinkan kita menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi startup router, yaitu nvram, sehingga akan bertahan saat ini kita restart gitu. Lanjut ke step 3. Di sini kita diminta untuk ping dari PCA ke server. PCA, saya X, masuk ke command prompt, server. Ping 192.168.0.10. Oke, kita lihat di sini masih request timeout. Sekarang coba saya buka servernya terlebih dahulu. Untuk IP-nya di sini sudah sesuai 010 01. Oke, sudah sesuai. Saya coba sekali lagi. Oke, dia masih RTO ya. Seharusnya di sini berhasil. Saya coba lihat dulu, dicek result. Oke, link to switch. Oke, saya coba masuk ke terminal lagi. Oke. 1.10. Betul. Sebentar, saya coba perhatikan kembali di sini. Kalau saya coba ping IPv6-nya ya. Oke, di sini masih request timeout juga. Oke, ini sepertinya dari PCA ke switch ini saya lupa untuk memasukkan kabel. Di sini saya konekkan dulu kabel ini ke switch yang FA06. Dari PC ke FA06. Oke. Ya, dia tidak mau ping karena tadi saya lupa ya, dari PC ini belum saya sambungkan kabel fast Ethernet-nya atau kabel strike-nya. Saya coba lagi. Saya coba ping. Oke, di sini masih request timeout.
dari switch ke router ini F05 ke G001 sudah benar. Kemudian dari router ke server. Oke, dari router ke server ini G000. Oke, sesuai sudah. Coba saya lihat result. VT lens terminal line timeout. Oke, di sini mengatakan bahwasannya line VT-nya line VT. Oke, coba saya masuk kembali ke terminalnya. Oke, password ya. Nah, dia minta masukin password di sini. Berarti passwordnya ialah $, Cisco, oke, $, Cisco, $, Cisco, priv. Coba, oke. Sebentar, ini sepertinya terminal. Dia tidak mau passwordnya. Sebentar. $, Cisco, oke, enable. Di sini masukkan $, Cisco, oke. Nah, kalau di sini tadi salahnya di line VT ya. Coba kita sekarang line VT 04. Di sini kita buat password Cisco con. Oke, access timeout 40. Kemudian oke, mohon maaf, no password. VTY. Oke, sekarang kita transport input SSH kemudian login lokal. Oke, sekarang coba saya ping kembali. Sepertinya tadi salahnya di sini ya, di line VTY ini tadi. Saya coba ping. Oke, di sini sudah reply ya, berhasil. Sekarang coba saya ping IPv6-nya. Oke, di sini juga sudah berhasil. Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai di
step 3 yaitu memverifikasi konektivitas. Oke, tadi ada sebuah kesalahan pada LAN VTY-nya, sudah saya konfigurasi ulang. Jadi di sini kita ping dari PCA ke server itu berhasil. Where the ping successful? Yes, ping berhasil. Kemudian from PCA remote access router 1. Oke, sekarang kita diminta untuk masuk ke telnet SSH. Di sini IP-nya yaitu router. Oke, ini adalah IP router 192.168.0.1. Hostname-nya di situ SSH admin. Apakah bisa? Passwordnya 55 HADM tanda seru N2020. Oke, bisa ya di sini. Was remote access sukses? Yes, jawabannya ialah sukses. Oke, sekarang kita coba menggunakan IP loopback interface IPv6. Ini kita exit. Sekarang coba kita masuk kembali menggunakan SSH admin. Mohon maaf, name-nya. Nah, untuk address-nya di sini coba kita masuk menggunakan IPv6 router 1 loopback interface. Kita diminta untuk mengakses ya menggunakan IP loopback 10.0.0.1. Kita konekkan, masukkan passwordnya 55 HADM tanda seru N2020. Oke, bisa juga ya. Was remote akses successful? Ya, jawabannya berhasil atau sukses. Lalu di sini kita lanjut ke part 3 ya. Display router information. Kita diminta untuk menampilkan informasi pada router. Oke, sebelum itu di sini kita ada satu pertanyaan lagi yang terlewat saya. Di pertanyaan, mengapa protokol Telnet dianggap sebagai resiko keamanan? Jadi sesi Telnet ini dapat dilihat dalam teks yang jelas. Itu tidak dienkripsi. Kata sandi dapat dengan mudah dilihat menggunakan paket sniffer. Oke, ini saya keluarkan saja. Kemudian lanjut ke part 3, display router. Kita diminta untuk menampilkan informasi, masuk lagi ke terminal. Ini saya exit. Oke. Ya. Informasi show version. Oke.